Tiga kota di Jawa Barat, Depok, Bekasi, dan Bandung menjadi wilayah dengan predikat tiga besar dengan kasus aktif tertinggi di Indonesia. Publik menduga jika ada miskoordinasi serta faktor abai dalam penanganan kasus COVID-19 di wilayah itu. Konsekuensi logis dari situasi ini tentu pada meningkatnya tingkat keterisian tempat tidur, sejumlah rumah sakit, serta kebutuhan alkes serta obat-obatan yang digunakan dalam merawat pasien. Dan bagaimana pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan serta memastikan predikat tersebut tidak menetap akan dijawab sore ini oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang sudah tersambung lewat sambungan telepon ya dari luar studio. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Wagub. Ya, gambarnya hilang. Ini nih. Assalamualaikum Pak Wagub, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wagub ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Wagub, langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal ke Anda. Ini terkait juga dengan data Satgas Nasional 3 dari 5 besar kabupaten kota penyumbang kasus aktif di Indonesia ada di daerah Anda di Jawa Barat. Ada Depok begitu ya, ada Bekasi dan juga Bandung. Depok ini menyumbang 27 ribuan, Kota Bekasi 22 ribuan, Kota Bandung 15 ribuan. Ini menjawabnya bagaimana? Nggak habis-habis nih sorotan soal ke wilayah Anda. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Wagub? Pak Wagub masih terhubung dengan kita Pak? Ya, siap terhubung. Oke. Memang di Jawa Barat, kalau memang melihat secara keseluruhan, dengan adanya PPKM ini, kita berita baik lah ya. Artinya kasus aktif menurun. Sekarang 18,25. Kemudian juga tingkat kesembuhan meningkat. Sekarang sampai 80,61%. Kemudian memang tingkat kematian di Jawa Barat meningkat sampai 1,62%. Angka RT juga menurun 0,65. BOR ini yang dulu sebelum PPKM kita sampai 93-94 ya. Sekarang per hari ini sudah 45%. Artinya menurun sangat drastis. Memang kalau sebelum kemarin ada peningkatan yang sangat drastis, BOR kita kan 29, 28 gitu seperti itu. Nah, memang daerah-daerah yang sampai hari ini masih zona merah, wilayahnya dari dulu tetap itu juga. Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, juga Bogor, Karawang, dan Bandung. Padahal kalau menurut informasi kan Jakarta ini sudah bagus, sudah menurun. Tetapi kenapa ya daerah yang ada di wilayah perbatasan tetap aja naik gitu. Langsung saya tanyakan, apakah kemudian kota-kota tersebut yang itu saja Anda sebutkan artinya tidak sinkron begitu dengan apa yang diinstruksikan dari pusat sampai ke daerah, sampai juga turunannya ke kota yang tadi disebutkan Depok, Bekasi, Bandung, sehingga ini nggak selesai-selesai. Apa arahan Anda yang kemudian tidak sinkron soal penanganan? Ya, kalau menurut informasi yang kami terima, ini kan mobilisasi masyarakat tersebut tinggi, urbannya juga tinggi, kemudian perbatasan dengan Jakarta. Kalau kita ketahui Jakarta kan sebelumnya kita bisa melihat di TV dan membaca di koran juga tingkat itunya seperti itu, zona merah. Tetapi kan informasi yang kami terima hari ini, Jakarta sudah membaik. Bahkan vaksinasi juga sudah sekian persen. Pak Panglima juga waktu ke Jawa Barat, nakesnya mau digeser ke Jawa Barat. Karena di Jakarta sudah dianggap hampir selesai. Ya, tapi realitanya daerah penyangga masih aja seperti itu. Karena memang mungkin banyak orang Depok, kalau kemarin nih alasannya, orang Depok, orang Bogor, orang Bekasi, itu selalu mondar-mandir Jakarta, Jawa Barat. Seperti itu. Pak Wagub kan dulu ingat ya, Pak Gubernur dulu pernah mengatakan akan lebih mengintensifkan koordinasi penanganan COVID-19 ini. Bahkan dulu sampai berkantor di Depok. Artinya Anda bisa mengakui bahwa memang penanganan secara keseluruhan dari hulu sampai hilir ini tidak terkoordinasi dengan baik, begitu atau bagaimana? Enggak juga, justru Depok ini kan menjadi skala prioritas. Misalnya dalam vaksinasi dari lebih awal. Kemudian juga
diperhatikannya lebih maksimal wilayah-wilayah tersebut. Kemudian juga dengan program-program yang lain, tapi bukan berarti kami menganaktirikan kabupaten kota yang lain. Karena memang realitas seperti itu, ya kayak di Priangan Timur kan tidak terlalu tinggi. Sekarang di Priangan Timur kayak Kabupaten Tasikmalaya kan sudah level 2. Daerah lain seperti itu. Artinya kita juga dibedakan penanganan antara daerah tersebut dengan daerah yang lain. Oke. Koordinasi kabupaten kota ini Pak Gubernur selalu melakukan koordinasi. Baik itu koordinasi secara langsung, mengadakan rapat, ataupun koordinasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur melalui surat dan yang lainnya. Oke, Pak Wagub, sekarang kan kita banyak mendengar bahwa masyarakat mengkonsumsi informasi yang keliru begitu, yang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Vaksinasi itu adalah satu hal kekeliruan begitu. Kalau Anda melihat dan menilai di wilayah Anda, masyarakatnya seperti apa? Ya justru saya syukur alhamdulillah ya. Saya kan ditugas oleh Pak Gubernur. Ya beberapa vaksinasi secara massal. Karena memang di awal Jawa Barat vaksinnya dianggap rendah dibandingkan provinsi lain. Tapi kalau dilihat jumlah kita banyak. Cuma kalau dihitung dengan persentase jumlah penduduk yang 50 juta, memang persentasenya di bawah. Tapi kan kalau provinsi lain jumlah penduduknya tidak seperti Jawa Barat. Tapi nggak apa-apa, itu semua menjadikan motivasi bagi kami untuk lebih ngabret lagi kalau kata Pak Gubernur. Sekarang kami dibantu oleh TNI, dibantu oleh pihak kepolisian, dibantu oleh beberapa anggota DPR RI, dan juga yang lainnya melaksanakan vaksinasi secara massal. Termasuk di pesantren-pesantren. Alhamdulillah ini pesertanya selalu membludak. Kemarin di Garut, di Bekasi, di Cimahi, kemudian di Karawang, dan yang lainnya. Ini saya kan dulu orang Jawa Barat bilang ada ustadz ya atau kiai divaksin itu haram karena terbuat dari barang yang najis. Klarifikasi oleh para ulama, alhamdulillah. Itu hilang, muncul. Divaksin memadaratkan orang, banyak yang pingsan, banyak yang mati, banyak yang sakit, kan begitu. Tapi realitanya hari ini vaksin sangat dibutuhkan, dibuktikan masyarakat sangat peduli, sangat antusias terhadap mereka ingin divaksin, seperti itu. Oke, kelompok-kelompok yang masih tidak percaya dengan situasi seperti saat ini, bagaimana arahan spesifik Anda? Ya, Pak Gubernur minta bantuan kepada tokoh-tokoh agama, para kiai, karena termasuk juga agama yang lain ya, yang agama yang non-muslim. Nah, karena mungkin kalau dengan bahasa agama, di masjid-masjid, di vihara ataupun di gereja, itu bisa saja menyentuh terhadap hati nurani mereka, karena disampaikan oleh bahasa agama. Termasuk juga disampaikan kepada para guru, karena anak-anak usia SLTA kan menjadi pilot proyek kami juga. Kayak kemarin di Garut, kemudian di Kabupaten Bekasi, itu anak-anak SLTA. Tapi alhamdulillah anak SLTA pun antusias untuk melaksanakan vaksin. Saya tanya, Anda divaksin keinginan siapa? Oh, saya keinginan sendiri. Kenapa? Katanya karena kalau tidak divaksin takut. Takut apa? Ya kan tanda saya mati, tanda saya sakit, tanda saya isoman, dan yang lain. Dan juga ada yang ditanya, kenapa divaksin? Keinginan saya sendiri. Kenapa? Karena saya pepergian, ditanya kartu vaksin. Nggak ada kartu vaksin, nggak jadi ya. Saya bilang alasannya apa saja nggak apa-apa, yang penting kita divaksin aja. Oke, sudah lebih tertib ya Pak Wagub. Saya sekarang menanyakan bagaimana kemudian mitigasi yang Anda siapkan. Karena implikasi dari kondisi angka yang tinggi ini tentu berpengaruh terhadap keterisian rumah sakit, ketersediaan alat-alat kesehatan, ventilator, oksigen yang juga sekarang masih susah untuk diperoleh. Apa skenario yang akan Anda lakukan untuk ini? Ya, pertama Pak Gubernur meminta kepada daerah untuk menyediakan isolasi mandiri di tingkat KRT-an. Kalau dulu kan isolasi ini di tingkat kabupaten kota, sekarang bukan di tingkat kecamatan dan desa lagi, tapi di tingkat KRT-an. Kemudian juga di puskesmas. Kedua, masa pasien yang sudah mulai sembuh untuk segera meninggalkan rumah sakit. Isomannya di rumah. Perbaikan kalau sudah CT-nya di atas 30, ini bisa meninggalkan rumah sakit. Jadi rumah sakit sekarang tidak terlalu penuh, dan akhirnya kedua ada pemberian obat gratis dari Pak Gubernur atau dari pemerintah provinsi kepada masyarakat yang di isoman. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan, kan kami juga ada BTT ya, ya tak terduga. Itu pun akan dialokasikan oleh Pak Gubernur kepada rumah sakit yang membutuhkan hal semacam itu, tapi mungkin mekanisme yang harus ditempuh oleh
para bupati dan wali kota dalam melaksanakan atau merealisasikan BTT. Oke, artinya itu Anda klaim sebagai langkah strategis untuk kemudian bisa menyelesaikan PR ini agar kemudian juga keluar dari predikat sebagai kota yang memiliki urutan 3 besar dari 5 daerah penyumbang kasus tertinggi aktif di tanah air. Baik, terima kasih Pak Wagub sudah bergabung dengan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.